Bencana kekeringan memang terus meluas di Jawa Timur setiap tahunnya. Tahun ini diperkirakan meluas di 1039 desa yang tersebar di 272 kecamatan yang berada di 31 kabupaten kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk kekeringan kritis dari hasil mapping BPBD Jawa Timur ada 566 desa dan tahun ini mengalami kenaikan 600 lebih desa yang mengalami kekeringan kritis. Dan saat ini daerah tersebut sudah meminta dropping air bersih. Daerah kering kritis ini kebanyakan terletak di dataran tinggi yang mana sangat sulit untuk mencari sumber air. Bila dilakukan pengeboran membutuhkan kedalaman 400 meter lebih yang tidak mungkin bisa dilakukan, dan bila diambilkan dari sumber mata air melalui pipa juga sangat jauh mencapai 20 km. Kondisi kekeringan ini juga terjadi di daerah hutan di pegunungan di Jawa Timur. Sumber-sumber mata air juga tidak ada dan sudah mengering yang berada di ketinggian. Memang ada beberapa hal seperti di daerah ketinggian di gunung-gunung, contohnya yang ada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, itu ada di atas di Gunung Penanggungan. Itu seperti itu, walaupun pohon-pohon masih hijau, tapi sebetulnya air sumber tidak ada, bahkan di bor juga tidak ada. Itu kalau ditarik perpipaan itu bisa 15 sampai 20 km ngambil sumbernya di Gunung Arjuno, di Gunung Arjuno di Kabupaten Pasuruan. Nah, ini memang perlu biaya mahal, tetapi memang kalau di dropping air pun untuk naik ke sana itu perlu kendaraan yang truk yang punya kemampuan agak besar dan tangkinya juga terlalu tinggi karena agak tinggi di itu. Nah, semacam itu pelan-pelan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahap demi tahap kita untuk kekeringan kritis itu juga mengusahakan bagaimana kalau ada memang di bor itu mesti ada buat semua bor. Tapi soal perpipaan ini kita ada beberapa progres yang ini dikerjakan oleh teman-teman PU Cipta Karya. Di solusinya ya solusi yang paling cepat adalah dropping air. Kita sudah menyiapkan berapapun permintaan warga, kita selalu dropping air. Kekeringan di Indonesia termasuk di Jawa Timur memang terjadi karena daerah puncak-puncak dekat dengan gunung telah berubah fungsi jadi pemukiman. Bukan lagi ditanami lahan penghijauan sehingga kini terjadi anomali. Saat musim kemarau mengalami kekeringan, saat musim penghujan kebanjiran. Air tidak bisa meresap karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan. Sementara pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan juga tidak mengatasi masalah. Jika di seputaran gunung tidak dilakukan reboisasi, maka yang terjadi adalah pendangkalan pada embung seperti di Waduk Gajah Mungkur, termasuk di Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan. Kondisi puncaknya memang berupa kerucut piroklastik berisi bebatuan pasir dan tandus, sering disebut miniatur Gunung Semeru. Namun sabuk-sabuk di lereng Penanggungan seharusnya bisa dihijaukan kembali sehingga menjadi daerah tangkapan air. Nah, kita kalau di daerah Mojokerto sebenarnya sudah pernah dipetakan mana daerah yang bisa sebagai resapan, mana bagian yang sebagai tempat pengambilan air. Nah, itu, tapi karena di situ itu tadi perubahan pemukiman yang sangat padat, wisata dan lain sebagainya tadi berubah segala-galanya. Jadi hutan yang mestinya bisa meresap itu sekarang kan tinggal sedikit, sudah diganti menjadi macam-macam tadi. Ya, akhirnya ya mengalir yang lebih banyak. Jadi yang kita tidak bisa lagi menghitung. Apalagi kalau di puncaknya Gunung Penanggungan sendiri. Kalau di puncaknya Gunung Penanggungan itu karena di situ sebagian besar batu, itu nggak bisa ditanami, memang nggak bisa ditanami. Nah, jadi semua akan mengalir di situ. Memang mestinya harus ada upaya penghijauan secara sistemik dari daerah Penanggungan supaya dia menjadi hijau secara total tadi. Kalau penghijauan itu memang ada beberapa percobaan seperti yang dilakukan di UGM pada waktu menghijaukan Gunung Kidul. Itu memang butuh banyak percobaan, mana yang paling cocok untuk tanaman di sana. Jadi tidak hanya sekali memang.
Tapi memang kalau mau mempercepat maka yang ditanam adalah steknya. Jadi bukan bibit dan stek. Jadi ada dua, jadi bibit dan stek. Jadi stek itu ditanam pada waktu musim hujan gini, ditanami pakai stek yang sudah ada akarnya tadi. Begitu nanti musim hujan dia akan jadi langsung besar. Merawat Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan, sejatinya bisa menilik dari kebiasaan warga zaman dahulu. Saat pohon-pohon yang menjadi sumber mata air dijaga kelestariannya, seperti adanya pohon beringin. Desa-desa juga perlu menghidupkan kembali Jogo Tirto, supaya keberlangsungan warga akan kebutuhan air terus tercukupi di musim kemarau. Jika serius pada penataan tersebut, bencana kekeringan tidak perlu berulang terjadi. Anggaran negara peruntukannya bisa tepat sasaran dan warga tidak ada lagi yang menjadi korban krisis air. Air adalah kehidupan. Merawat dan menjaga sumber kehidupan tentu adalah tugas kita semua. Jika tidak ingin bencana kekeringan terus-menerus terjadi. Saya Helmi Kahaf, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode mendatang. Sorot, mengungkap fakta di balik peristiwa.